Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 11 bab Teori Kinetik Gas bagian 2.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah tekanan dan energi kinetik gas ideal. Submateri pertama yang akan kita bahas itu adalah tekanan gas ideal. Berdasarkan teori kinetik, molekul-molekul gas itu bergerak secara acak sesuai hukum gerak Newton dan bertumbukan dengan molekul lain maupun dengan dinding bejana itu secara elastis sempurna. Kita dapat memperoleh persamaan tekanan yang dikerjakan oleh suatu gas ideal dalam wadah tertutup secara matematis, yaitu P sama dengan 1/3 dikali ρ dikali V bar pangkat 2, atau P sama dengan 1/3 dikali M0 dikali V bar pangkat 2 dikali dengan N dibagi dengan V. Di mana ρ itu adalah massa jenis gas ideal, satuannya kilogram per meter kubik, M0 massa satu molekul gas, satuannya kilogram, V bar kuadrat kelajuan kuadrat rata-rata partikel gas, N banyaknya partikel, P tekanan gas ideal, satuannya Pascal, dan V adalah volume, satuannya meter kubik. Submateri selanjutnya yang akan kita bahas adalah energi kinetik gas ideal. Dan di sini kita akan bahas 2 poin. Poin pertama yang akan kita bahas adalah hubungan tekanan dengan energi kinetik rata-rata partikel gas. Dan sebenarnya energi kinetik molekul-molekul gas itu nilainya tidak sama. Sehingga kita perlu mendefinisikan energi kinetik rata-rata molekul gas yang kita simbolkan dengan E kabar. Ya, di mana E kabar ini adalah energi kinetik rata-rata molekul gas. Ya, secara matematis hubungan antara tekanan dan energi kinetik rata-rata bisa kita cari dengan persamaan P sama dengan 1/3 dikali dengan 2 kali dengan E kabar dikali dengan N dibagi dengan V. Atau kita bisa langsung cari dengan 2/3 dikali E kabar dikali dengan N dibagi dengan V. Nah, dari mana persamaan ini kita dapat? Nah, kalau kita mau uraikan, maka kita hubungkan antara tekanan, di mana rumus tekanan yang kita dapat tadi adalah P sama dengan 1/3 kali M0 dikali V kuadrat dikali dengan N dibagi dengan V. Nah, kita hubungkan dengan persamaan energi kinetik. Apa itu persamaan energi kinetik? Bahwa EK itu adalah setengah M V pangkat 2. Ya, nah kalau kita mau cari energi kinetik untuk rata-ratanya ya, maka kalau kita membuat satu buah molekul gas, kita bisa tambahkan langsung M0 ya, dan ini kita cari persamaannya gimana caranya, bisa kita substitusikan kemari. Ya, berarti kita butuh M0 kali V kuadrat. Berarti kalau dari sini kita uraikan bahwa M0 dikali dengan V kuadrat itu sama dengan, berarti dikali 2 dikali dengan E kabar. Jadi nilai ini M0 kali V kuadrat kita gantikan dengan 2 E kabar ke persamaan ini. Ya, sehingga persamaan jadi gimana? Bahwa P itu sama dengan 1/3 M0 kali V kuadrat kita ganti dengan 2 dikali dengan E kabar dikali dengan N dibagi dengan V. Nah, biar gampang ya, kalau Ibu ingatnya bahwa rumus P itu adalah 2/3 N E kabar dibagi dengan V. Nah, itulah dia hubungan antara tekanan dengan energi kinetik rata-rata partikel gas. Agar Anda lebih paham, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. 2 mol gas menempati ruang 24,08 liter. Ya, kita buat dulu nih apa aja yang dikasih tahu. 2 mol, berarti N sama dengan 2 mol. Kemudian satuannya liter, berarti volume 24,08 liter. Tiap mol gas memiliki energi kinetik, ya, berarti energi kinetiknya 3 kali 10 pangkat min 21 joule. Jika bilangan Avogadro berarti Na 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol, maka tentukan
tekanan gas dalam tangki. Berarti yang ditanya adalah P. Oke, sebelum kita jawab, satuannya kita ubah dulu ya. Ini mol berarti udah sama. Ini joule emang satuan dan SI-nya. Kalau gitu liter, kita ubah ke meter kubik. Berarti 24,08 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Oke, sekarang kita jawab. Oke, untuk mencari P, berarti tadi apa hubungan P dengan energi kinetik? Ya, bahwa P itu sama dengan 2/3 NEK bar atau NEK dibagi dengan volume. Ya, berarti P sama dengan 2/3 karena N besarnya belum ada jumlah partikel. Tapi jumlah partikel itu kita bisa cari di persamaan perkalian antara N dengan Avogadro. N jumlah mol ya, dikali dengan EK bar dibagi dengan volume. Berarti kita masukkan nilainya kali 2, Na-nya 6,02 kali 10 pangkat 23, EK-nya 3 kali 10 min 21 dibagi dengan, ini 1 ya, dibagi dengan V-nya 24,08 kali 10 minus 3 sama dengan, oke kita sederhanakan yang bisa, jadi nggak kelihatan banyak angkanya. Nih ya, sama-sama dibagi dengan 3. Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Oke, sekarang kita kalikan. 2 kali 2, 4. 4 kali 6,02 berarti berapa? 24,02. Kali 10, 23 kurang 21. Sisa 2. Dibagi dengan 24,0. Oke, ini 08 ya, bukan 02. Kali 10 pangkat minus 3. Oke, 24 ini sama-sama dibagikan, selesai ya. Oke, sisa 1. Sekarang pangkatnya nih. 10 min 3 ke atas jadi 10 pangkat 3. Ya, berarti 2 tambah 3. Jadi 5. Berarti 10 pangkat 5 Pascal. Bagaimana dengan contoh soalnya? Paham ya? Kalau Anda masih belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Anda dengan latihan yang pertama. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah hubungan antara energi kinetik rata-rata dengan suhu mutlak gas. Nah, secara matematis hubungannya adalah EK bar sama dengan 3/2 KT atau 3/2 NKT atau 3/2 NRT. Jadi kita bisa pilih nih 3 persamaan ini. Nah, dari ketiga persamaan ini bisa kita simpulkan bahwa energi kinetik rata-rata ini berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Jadi hanya bergantung pada suhu mutlaknya. Nah, makin besar suhu gas berarti makin besar pula energi kinetik rata-ratanya. Ya. Di mana T adalah suhu mutlak satunya Kelvin, R tetapan umum gas kita pakai yang 8,314 Joule per mol Kelvin dengan catatan N-nya harus dalam mol, ya jumlah molnya harus dalam mol. Dan K adalah tetapan Boltzmann, itu nilainya 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Di dalam sebuah ruangan tertutup terdapat gas dengan suhu 27 derajat Celcius. Oke, diketahui T-nya 27 derajat Celcius. Apabila gas dipanaskan sampai energi kinetiknya, berarti EK2, sama dengan 5 kali energi kinetik semula, maka tentukan suhu gas yang harus dipanaskan. Berarti T2 yang ditanya, dan ini adalah T1. Nah, sekarang kita jawab ya. Nah, kita akan gunakan persamaan yang mana? Nah, karena ini diketahui hanya EK, yang ditanya adalah T, berarti hanya hubungan EK dan T, berarti kita bisa gunakan persamaan manapun. Bisa kita pakai yang 3/2 KT juga boleh, ya. Nah, karena ditanya hanya EK dan T, dan nilai K itu konstanta, maka tidak akan mengalami perubahan walaupun suhunya berubah. Ya, berarti kita gunakan hanya EK sebanding dengan suhu mutlak.
Berarti kalau Ibu buat EK2 dibandingkan dengan EK1, berarti yang di sini adalah T2, yang di bawah adalah T yang pertama. Di mana EK2 kita masukkan nilainya yaitu 5 EK1 dibagi dengan EK1 sama dengan T2 yang ditanya per T1. Oke, ini harus dalam Kelvin ya. Berarti ditambah 273 jadi 300 Kelvin, harus dalam Kelvin. Karena suhu mutlak, berarti ini bagi 300. Setelah itu kita kali silang ya. Nah, ini kita sederhanakan dulu nih. Ini habis ya. Kemudian kita kali silang. Nah, kita kalikan berarti T2 kali 1 ini sama dengan T2 sama dengan 300 kali 5 berarti 1500 Kelvin. Nah, kalau kita mau ubah nih satunya dalam Celsius, misalkan pilihan berganda, dan yang ada pilihannya Celsius, bukan berarti ini nggak kita ubah satunya ke Kelvin. Tetap harus kita ubah ke Kelvin. Setelah kita dapat Kelvin, baru kita ubah ke Celsius. Ya, jadi dari Celsius dari Kelvin pindah ke Celsius dikurang 273. Berarti 1500 dikurang 273 menjadi 1227 derajat Celcius. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang kedua. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.